materi yang saya pilih adalah materi sesi 13, di mana membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Nah, untuk distribusi probabilitas diskrit sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada distribusi probabilitas binomial, yang kedua ada distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama di sini ada distribusi probabilitas binomial. Di sini saya sudah buat contoh, sudah buat soalnya. Jadi soalnya adalah kedai kopi Kenangan rata-rata melayani 5 transaksi pembayaran non tunai atau QRIS setiap jamnya. Berdasarkan data histori, diketahui bahwa probabilitas terjadinya transaksi gagal atau error sistem adalah sebesar 0,1. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa probabilitas tidak ada transaksi yang gagal dalam 1 jam? Yang kedua adalah berapa probabilitas hanya ada 1 transaksi yang gagal dalam 1 jam? Yang ketiga adalah susunlah distribusi probabilitasnya. Dan yang terakhir adalah hitunglah rata-rata dan standar deviasi dari distribusi tersebut. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaian soalnya. Dapat diketahui tadi jumlah percobaannya adalah 5, maka N sama dengan 5, probabilitas gagalnya adalah 0,1, jadi P sama dengan 0,1, dan probabilitas transaksi berhasilnya adalah 1 dikurang P sama dengan 0,9. Kita masuk ke dalam soal pertama, yaitu probabilitas tidak ada yang gagal atau F sama dengan 0. Jadi rumusnya kita substitusi P dari F sama dengan 0 sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial dalam kurung 5 dikurang 0 faktorial dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 5 dikurang 0. Nah, 5 faktorial adalah 120 dibagi 0 faktorial adalah 1, 5 dikurang 0 adalah 5, 5 faktorial 120, jadi 120 dibagi 1 dikali 120 dikali 0, 0,1 pangkat 0 adalah 1 dikali 0,9 pangkat 5 dikurang 0 adalah 0,9 pangkat 5. Nah, setelah ditotalkan hasilnya adalah 1 dikali 0,59049, 1 dikali 0,59049 adalah 0,59049. Jadi probabilitas tidak ada yang gagal adalah 0,59049. Selanjutnya soal yang kedua adalah probabilitas hanya 1 yang gagal atau R sama dengan 1. Jadi rumusnya sama, tinggal diganti R nya saja, yaitu P dari R sama dengan 1 sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurung 5 dikurang 1 faktorial dikali 0,1 pangkat 1 dikali 0,9 pangkat 5, minus 1 sama dengan 5 faktorial tadi sama 120, lalu juga 1 faktorial adalah 1, 5 dikurang 1 adalah 4, 4 faktorial adalah 24 dikali 0,1 pangkat 1 adalah 0,1 dikali 0,9 pangkat 4 adalah 0,6561. Jadi setelah ditotal adalah 5 kali 01 dikali 0,6561. Nah, hasilnya adalah 0,32805. Jadi probabilitas hanya 1 yang gagal adalah 0,32805. Baik, selanjutnya masuk ke soal nomor 3, yaitu susun distribusi probabilitas binomial yang tadi. Jadi nilai P dalam kurung R itu dihitung dengan rumus yang sama untuk setiap kemungkinannya. Karena tadi total 5 percobaan, maka dihitung dari R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 5 begitu. Sehingga diperoleh tabel distribusi probabilitas lengkap sebagai berikut. Baik, di sini ada jumlah transaksi gagalnya atau R-nya ada 0 sampai 5, lalu juga ada probabilitasnya. Setelah ditotal-total, untuk probabilitasnya adalah hasilnya adalah 1, maka susunan distribusi probabilitas binomial ini adalah benar karena setelah dijumlahkan hasilnya adalah 1. Baik, lanjut soal nomor 4, itu ada rata-rata, varian, dan standar deviasi. Jadi untuk diketahuinya sama, yang tadi N sama dengan 5, P sama dengan 0,1, dan Q sama dengan 0,9. Nah, untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah mu sama dengan M dikali P. Nah, mu sama dengan 5 dikali 0,1, hasilnya adalah 0,5. Nah, untuk menghitung standar deviasi kita harus mencari terlebih dahulu yaitu variansnya atau sigma pangkat 2. Nah, sigma pangkat 2 rumusnya adalah N dikali P dikali Q. Nah, sigma pangkat 2 sama dengan 5 dikali 0 dikali 0,9, hasilnya adalah 0,45. Lalu kita masuk ke standar deviasi atau sigma. Nah, sigma sama dengan akar dari sigma pangkat 2. Nah, sigma sama dengan akar
dari 0,45 karena sigma pangkat 2 nya sudah diketahui. Hasilnya adalah 0,6708. Jadi kesimpulannya adalah rata-ratanya 0,5 dan standar deviasinya adalah 0,6708. Baik, kita masuk ke dalam distribusi probabilitas Poisson. Jadi soalnya adalah pabrik roti mencatat bahwa dari setiap 1000 roti yang diproduksi, rata-rata terdapat 12 roti yang cacat, gosong, atau tidak sesuai dengan standar. Jika diambil sampel sebanyak 25 roti secara acak, maka hitunglah A, berapa probabilitas tidak ada roti yang cacat dalam sampel tersebut, dan yang kedua adalah B, berapa probabilitas lebih dari 2 roti yang cacat dalam sampel tersebut. Baik, di sini langsung masuk ke penyelesaian soal yang pertama. Diketahui bahwa sampel rotinya tadi 25 atau N sama dengan 25. Lalu adalah proporsi cacatnya adalah tadi 12 dibagi 1000 sama dengan 0,012. Dan untuk mu-nya sendiri kita harus mencari terlebih dahulu. Jadi mu rumusnya adalah sama kayak tadi, N dikali P. Jadi 25 dikali 0,012 hasilnya adalah 0,3. Jadi mu-nya adalah 0,3. Langsung masuk ke dalam rumusnya adalah P dari R sama dengan 0 sama dengan E pangkat negatif mu dikali mu pangkat negatif R dibagi dengan R faktorial. Kita masukkan atau kita substitusi, hasilnya adalah sama dengan E pangkat negatif 0,3 dikali 0,3 pangkat negatif 0 dibagi dengan 0 faktorial. 0,3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, lalu juga 0 faktorial adalah hasilnya 1, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi P dari R sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 0,3. Jadi E nilai konstantanya adalah 2,71828 pangkat negatif 0,3. Nah, hasilnya adalah 0,7408. Jadi probabilitas tidak ada yang cacat dalam sampel tersebut adalah 0,7408. Nah, soal selanjutnya adalah probabilitas lebih dari 2 roti yang cacat. Nah, rumusnya adalah P dari R lebih besar dari 2 sama dengan 1 dikurang buka kurung P R0 ditambah PR1 ditambah PR2 dalam kurung. Nah, kita PR sama dengan 0 kita sudah dapat di jawaban nomor A tadi, yaitu 0,7408. Sekarang kita cari PR sama dengan 1 dan PR sama dengan 2-nya. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus yang sama. Jadi PR sama dengan 1-nya adalah E pangkat negatif 0,3 dikali 0,3 negatif pangkat negatif 1 dibagi dengan 1 faktorial sama dengan 0,3 dikali E pangkat negatif 0,3 sama dengan 0,3 dikali 0,7408, hasilnya adalah 0,2222. Selanjutnya kita cari untuk PR sama dengan 2-nya. Jadi E pangkat min atau negatif 0,3 dikali 0,3 pangkat negatif 2 dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 0,09 dikali dengan E pangkat min atau negatif 0,3 dibagi dengan 2 sama dengan 0,045 dikali 0,7408, ketemulah hasilnya yaitu 0,333. Jadi untuk rumusnya sendiri yang tadi ya di atas, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 0,7408 ditambah 0,222 ditambah 0,0333. Hasilnya adalah 0,9963. Nah, kita jumlahkan lagi atau kita kurangi dengan 1, yaitu 1 dikurang 0,9963, maka ketemu hasil akhirnya adalah 0,0037 atau bisa disebut dengan 37%. Jadi probabilitas lebih dari 2 roti yang cacat adalah 0,37%. Baik, mungkin cukup sekian presentasi terkait dengan soal yang sudah saya buat dengan penyelesaiannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.